Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Anak-anakku sekalian, siswa SD dan SMA ITRC Mataram, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, yang tidak mampu kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk, itu nikmat apa bukan? Ada orang yang tidak bisa duduk? Ada yang bisul, ya kan? Tidak bisa duduk dia. Ada orang yang tidak bisa berdiri. Ada yang terbaring di rumah sakit sana. Nikmat. Ada orang yang tidak bisa mendengar hari ini. Ada orang yang tidak bisa mendengar, tapi Allah berikan kita nikmat bisa mendengar hari ini. Ada orang yang tidak bisa mencium bau, yang pilek tidak bisa mencium bau. Ya, betapapun enaknya makanan, kalau pilek tidak bisa mencium bau, tidak ada rasanya makanan itu. Ya, tidak ada nikmatnya kita makan. Maka sekiranya kita menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan mampu kita menghitung satu persatu nikmat Allah. Bahkan ya, dalam firman Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Seandainya pohon-pohon menjadi pena, menjadi pulpen, menjadi pensilnya, kemudian lautan menjadi tinta untuk menulis nikmat-nikmat Allah, ya, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Maka niscaya air laut itu akan habis, ya, untuk menulis nikmat-nikmat Allah. Sementara nikmat Allah belum habis untuk ditulis, air laut sudah habis terlebih dahulu. Tidak akan mampu kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu. Maka pada kesempatan yang baik ini, usikum wa nafsi, saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Merenungi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita merenungi setiap nikmat Allah, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bangun di tengah malam untuk melaksanakan apa? Sholat tahajud. Kemudian beliau berwudu, membasahi wajah sehingga membasahi jenggot beliau. Kemudian beliau menyempurnakan wudunya. Dilihatlah oleh istri beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian istri beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, wahai Rasulullah? Kenapa engkau masih giat beribadah seperti ini, wahai Rasulullah?" Tanya Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ala tuhibbu an akuna 'abdan syakura. Wahai istriku, tidakkah kamu suka kalau aku ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Tidakkah engkau suka aku menjadi hamba yang bersyukur atas pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepadaku, kata
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah diampuni dosanya, yang dulu dan yang akan datang sudah diampuni dosa Rasul, tapi masih giat beribadah kepada Allah. Masih sempat bangun tahajud. Nah, kita ada yang sudah diampuni dosanya, yang dulu dan yang akan datang ada, tapi masih banyak yang berdosa, yang berbuat maksiat. Masih banyak yang malas sholat zuhur. Masih banyak yang malas sholat sunnah. Habis sholat, habis ceramah, nanti saat mau lihat siapa yang sholat sunnah ba'diyah. Jangan sepelekan sunnah ba'diyah. Sholat sunnah itu menempel amalan-amalan wajib yang kita lakukan. Ada puasa wajib, puasa Ramadan. Ada puasa sunnah Senin? Ada. Senin Kamis? Ada. Apa gunanya puasa sunnah kan Senin Kamis? Banyak manfaatnya. Salah satunya adalah menempel kekurangan yang ada pada puasa wajib kita. Barangkali di puasa Ramadan kita tidak sempurna, amalan-amalan sunnah, puasa-puasa sunnah itu bisa menempel kekurangan puasa wajib. Begitu juga sholat. Ada sholat fardu 5 waktu. Tapi di samping sholat fardu itu juga ada sholat sunnah. Ada qabliyah, ada ada sholat sunnah sebelum sholat zuhur, ada sholat sunnah setelah sholat. Salah satu manfaatnya apa? Menempel kekurangan yang kita lakukan saat sholat wajib. Barangkali kita tidak khusyuk, barangkali kita sedang memikirkan hal yang lain ketika kita sholat zuhur, maka sholat ba'diyah zuhur, sholat sunnah yang kita lakukan, semoga bisa menutupi kekurangan saat kita sholat wajib. Maka jangan malas untuk melaksanakan sholat sunnah. Bahkan kata Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi, ya, siapa yang mengerjakan yang sunnah, ya, maka akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu. Apabila aku sudah mencintai seseorang, kata Allah, maka aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Artinya dia akan melihat hal-hal yang baik-baik saja. Dia menonton HP, tidak ada yang terlihat hal-hal yang negatif. Yang terlihat hanya hal-hal yang baik saja. Aku akan menjadi pendengaran, kata Allah, yang dia mendengar dengannya. Dia tidak akan mendengar hal-hal yang buruk. Aku akan menjadi tangannya yang dia mengambil dengannya. Dia tidak akan mengambil milik orang lain. Itu jika Allah mencintai kita. Dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Apa syaratnya Allah mencintai kita? Perbanyak mengamalkan amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, membantu orang lain dan sebagainya. Ya, sebentar lagi sholat kita akan menghadapi Ramadan, maka persiapkan bekal sebaik-baik mungkin. Persiapkan bekal, bukan bekal berbuka puasa. Persiapkan mental. Persiapkan amal ibadah apa yang saya akan capai nanti di bulan Ramadan. Mulai dari sekarang, yang belum mempersiapkan hari ini, detik ini, harus sudah mempersiapkan diri. Saya Ramadan ini akan lebih baik dari Ramadan tahun lalu.
Saya yang belum puasa tahun kemarin, tahun ini harus puasa. Ya, harus siapkan diri dari sekarang. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah. Sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Siapkan bekal-bekal takwa kita, zikir-zikir andalan kita, amalan-amalan sunnah, bacaan Quran dan sebagainya. Siapkan, ya, agar Ramadan yang akan kita hadapi pada tahun ini betul-betul berkualitas, betul-betul Ramadan kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu saja yang Ustaz bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Ustaz pengen lihat semuanya bisa sholat sunnah ba'diyah setelah ini, tidak lari pulang. Ya, sholat sunnah 2 rakaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.